Saya di segmen ini ingin mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kita Florencia Anindita yang berada di Koar Mabar di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Kabarnya ada penghargaan yang diberikan kepada para personil ya TNI Angkatan Laut yang berjibaku untuk membantu proses evakuasi baik itu bangkai pesawat maupun juga korban penumpang dari pesawat AirAsia KZ8501. Florencia, laporan Anda silakan. Baik Rivi dan pemirsa, tentunya masih lekat di ingatan kita semua peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 di Laut Karimata di penghujung tahun 2014 lalu. Dan peristiwa tersebut melibatkan banyak pihak di dalam proses pencarian dan penyelamatannya, mulai dari pencarian jatuhnya lokasi pesawat, mulai dari pencarian korban-korban dari jatuhnya pesawat tersebut, dan juga pencarian dari kotak hitam. Dan untuk hari ini dari TNI Angkatan Laut teristimewa dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat, khususnya kepada personil dari TNI Angkatan Laut. Dan penghargaan hari ini diberikan kepada 180 orang yang diwakilkan kepada 3 orang. Dan 108 orang tersebut dapat kami rinci adalah dari penyelam TNI Angkatan Laut, baik dari Taifib maupun dari Denjaka berjumlah 83 orang. Lalu Komandan KRI 18 orang, dari pihak KNKT 1 orang, dari pihak Geosurvey 2 orang, dan juga dari pihak Crash Onyx 2 orang, dan KN Jadayat 2 orang. Penghargaan ini secara simbolis diberikan kepada 3 orang perwakilan, yakni Kolonel Laut Yayan Sofyan yang merupakan Komandan KRI Bung Tomo mewakili para Komandan KRI. Yang kedua adalah Kapten Laut Wido Dwi Nugroho dari Satpaska Koar Mabar mewakili para penyelam, dan Mahmud Malawat dari pesawat dari kapal Crash Onyx maksud kami mewakili instansi di luar TNI Angkatan Laut. Dan tadi di dalam amanatnya Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan bahwa peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia ini merupakan sebuah peristiwa yang tentunya tidak diduga, dan ini merupakan sebuah misi kemanusiaan dan sosial bagi seluruh pihak yang dapat memberikan bantuan untuk dapat mencurahkan segenap kemampuannya pada peristiwa tersebut, dan juga pada saat setelahnya, terutama juga kalau di sini kita melihat TNI Angkatan Laut dan juga TNI secara keseluruhan bertanggung jawab kepada keluarga dari korban dengan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Jika kita lihat kembali ke belakang, TNI memberikan bantuan dengan menjalankan operasi militer ini selama 30 hari penuh. Dan TNI, baik itu dari TNI Laut, TNI Angkatan Udara, dan juga pihak Basarnas serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan lainnya, terus bersiaga di lokasi jatuhnya pesawat AirAsia, juga di kota Pangkalan Bun, kota Waringin Barat, yang menjadi pusat komando dari segala pencarian dan proses evakuasi dari kotak hitam dan juga bangkai pesawat tersebut selama 30 hari. Tidak henti untuk terus mencari, untuk terus menemukan korban, dan untuk mengirimkannya kembali kepada keluarga para korban yang menunggu di Surabaya. Tentunya tidak lain demi rasa kemanusiaan yang besar, karena peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia ini membuka mata kita semua bahwa hal ini dapat menimpa siapa saja, dan itu dapat juga menimpa kita sendiri. Kira-kira begitu, Rivi, acara yang saat ini berlangsung. Baik, kalau kita boleh tahu, Florencia, ini penghargaan yang diberikan itu dalam bentuk apa ya? Apakah memang juga kenaikan pangkat dan jabatan, atau penghargaan seperti apa yang diberikan? Iya, untuk saat ini penghargaan yang diberikan adalah penyematan PIN, dan tentunya juga ucapan terima kasih dari Kepala Staf Angkatan Laut, karena jasa mereka yang begitu besar di dalam proses pencarian dan juga penyelamatan dari jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501 tersebut. Baik, Florencia, satu hal lagi, mungkin adakah sempat Anda mungkin bertanya kepada Laksamana ya, Ade Supandi selaku Kepala Staf TNI Angkatan Laut begitu, terkait dengan kedepannya personil TNI Angkatan Laut
harus bisa lebih baik lagi ya dalam hal mungkin sifatnya itu melakukan evakuasi seperti itu. Karena kalau kemarin, berkaca dari kemarin, tentu banyak sekali catatan-catatan begitu terkait dengan memang arus yang tidak bersahabat, visibility dan lain sebagainya. Mungkinkah ada mungkin semacam upaya-upaya untuk lebih memajukan lagi personel TNI Angkatan Laut kita ke depannya? Baik, tadi telah diamanatkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Ade Supandi bahwa sebagai marinir, sebagai prajurit yang berada di laut tentunya harus siap dengan segala kondisi apapun. Dan tentunya juga terkait dengan proses evakuasi dari sebuah kecelakaan, ini juga menjadi catatan bagi marinir dan juga TNI Angkatan Laut untuk kedepannya dapat meningkatkan kemampuan, juga peningkatan alutsista maupun sarana-prasarana yang dimiliki untuk dapat membantu evakuasi dari kejadian serupa. Rivi. Anindita, terima kasih laporan langsung Anda dari Koar Mabar di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Harapannya mungkin akan bisa jauh lebih baik lagi personil TNI Angkatan Laut kita ke depannya bila mana memang melakukan upaya-upaya evakuasi terhadap korban kecelakaan transportasi seperti itu. Baik. Tadi ada Florencia Anindita dan saya ingin bergerak lagi menyapa rekan-rekan kami yang berada di Makassar dan juga Mabes Polri Jakarta. Suasananya seperti apa menjelang pukul 8 ini? Kalau waktu Indonesia Tengah di Makassar tentunya sudah berada di pukul 9. Apakah memang sudah ada tanda-tanda di sana? Dan juga di Mabes Polri, kabarnya Kabar Eskrim menemui sejumlah awak media yang sudah standby ataupun juga memintai keterangan dari kepolisian. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.